Orang ini juga sangat kuat. Tampaknya ada banyak orang kuat di kota keinginan. Ye Chen ketakutan. Hu Longxuan dan Qiyu Yingji juga sangat kuat. Keadaan mereka setidaknya berada di puncak dari 4 tingkat keadaan gangguan. Hu Longxuan juga memancarkan aura yang kuat, dan seekor naga hitam muncul di belakangnya. Semua naga hitam terbentuk oleh kondensasi ki jahat. Wajah ini ganas dan mengeluarkan suara nyanyian naga. Perang besar sudah di ambang pintu. Suasana yang kuat telah menarik perhatian banyak orang. Banyak orang di kota keinginan menonton dari kejauhan. Ini adalah perebutan antara 3 kekuatan besar di kota keinginan di antara generasi muda. Banyak orang juga ingin melihat siapa yang lebih kuat. Hua Wudi, putra tertua dari keluarga Hua, bahkan muncul. Beberapa tahun yang lalu, dia dikalahkan dalam pertempuran dengan Pangeran Sue. Sejak itu, dia dikurung. Sekarang dia muncul. Dia takut mati karena kematiannya. Pada masa itu, Hua Wuhua meletakkan kata-kata kasarnya sebelum menutup pintu. Ketika dia meninggalkan celah, dialah saat kepala anak berdarah itu jatuh ke tanah. Sayang sekali anak berdarah itu dibunuh oleh orang itu. Hua Wuhua tidak bisa malu seumur hidupnya. Pantas saja Hua Wuhua begitu marah. Apakah Hua ingin berurusan dengan Qiyu Yingji dan Hu Longxuan? Apakah kekuatannya telah mencapai keadaan yang mengerikan? Orang-orang dan iblis di kota keinginan membicarakannya satu persatu, dan mereka semua menantikan pertempuran ini. Apakah kamu yakin ingin melawanku demi orang yang tidak ada hubungannya? Tidak ada kekurangan bunga. Dia membunuh anak berdarah itu, yang juga merupakan balas dendam untukmu. Kamu harus melakukannya, tidak bisakah kamu mengatakannya? Kata Qiyu Yingji. Kentut. Hua Wuqi dengan marah berkata, nyawa anak berdarah itu adalah milikku, siapa yang membunuh anak berdarah itu, aku membunuh siapa. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu bisa menang terlebih dahulu dan kemudian kita bisa membicarakannya. Naga hitam di belakang Hu Longxuan meraung, memancarkan momentum yang menakutkan. Bisakah kau menghentikanku? Tidak ada kekurangan bunga. Setelah minuman dingin, seluruh tubuh ditutupi dengan ki jahat, dan ada bunga ajaib besar di belakang. Pada saat yang sama, ada banyak bunga berwarna darah yang mengambang di langit. Tubuh semua bunga berkedip, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Tampaknya semuanya terintegrasi dengan udara. Kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen terkejut. Dengan pemahamannya tentang hukum waktu dan ruang, dia dapat sepenuhnya melihat dinamika bunga Chu. Seluruh tubuhnya tampaknya terintegrasi dengan ruang tanpa perlawanan sama sekali. Hu Longxuan dan Qiyu Yingji keduanya menyerangnya pada saat yang sama. Seluruh tubuh Qiyu Yingji penuh dengan cahaya ajaib, dan segala macam cahaya keluar, menyinari separuh langit. Naga hitam di belakang Hu Longxuan meraung dan bergegas menuju Hua Wuhua. Bunga darah di seluruh langit berjatuhan, memancarkan mesin pembunuh yang aneh dan dingin. Bunga darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi angin puyuh dalam sekejap dan membunuh mereka, membelah ruang. Ledakan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan, kekuatan meledak, darah meledak, naga hitam itu terguncang menjadi sekelompok gas ajaib, cahaya ajaib menghilang, ketiga kekuatan saling mengimbangi, melonjak riak besar. Setelah Hua Wuwu meninggal, dia merasakan bunga ajaib itu bergegas keluar untuk menutupi langit dan menghalangi matahari, seolah-olah ingin melahap Hu Longxuan dan Qiyu Yingji. Hu Longxuan dan Qiyu Yingji penuh dengan ki jahat. Setelah Hu Longxuan, Ji Ulong mengembun dan 9 naga hitam terbunuh bersama, yang tak tertahankan. Qiyu Yingji mempersembahkan pedang panjang dengan roh jahat. Cahaya ajaib pedang itu bersinar dan tak tertahankan. Dengan satu pedang, langit tertusuk. Bunga ajaib memancarkan momentum menyusupi orang, bertarung dengan 9 naga hitam dan pedang ajaib, yang masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Masing-masing dari mereka hancur dan rata. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bunga tanpa kekurangan kekuatan benar-benar kuat, bahkan bisa dengan satu musuh dua. Kekuatan Qiyu Yingji dan Hu Longxuan mengerikan. Jika mereka bergandengan tangan, mereka hanya bisa berdiri dalam kebuntuan dengan Hua Wuhu. Apa kekuatan Hua Wukue sekarang? Banyak orang terkejut. Meskipun situasinya seimbang, Qiyu Yingji dan Hu Longxuan mungkin bukan saingan yang sempurna jika mereka bertarung sendirian. Mereka berdua tidak melakukan yang terbaik. Pada saat ini, seseorang berkata, tidak bekerja keras. Mengapa? Mereka tidak harus melakukan yang terbaik.
Meskipun mereka semua ingin menang atas orang itu, mereka tidak harus bekerja keras. Tiba-tiba, ini hanya mengerti anggukan itu. Apakah mereka berdua hanya berpura-pura? Kalian bisa menjualku bantuan sehingga aku tidak bisa cukup berterima kasih kepada mereka. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir melihat adegan pertempuran itu. Yang terbaik adalah mereka bisa memenangkanmu. Jika mereka tidak bisa, apa hubungan antara hidup dan matimu dan mereka? Jiwa tua itu mendengus. Ye Chen secara alami mengerti bahwa dia tidak mengharapkan Hu Longxuan dan Qiu Yingji untuk membantunya. Tidak ada hubungan manusia di sini. Jika tidak ada manfaat, nyawa orang itu tidak bernilai uang. Saudaraku, Hu Jiabaoku ingin mengundangmu untuk menjadi tamu. Bagaimana menurutmu? Hu Longxuan membuka mulutnya saat ini, dan niatnya jelas. Pada saat ini, jika Ye Chen tidak setuju, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Tentu saja, dia tidak akan bertarung dengan Hua Wukue demi Ye Chen. Saudaraku, aku sangat ingin mengenalmu, apakah kamu ingin pergi ke Qiu untuk minum? Qiu Yingji juga berkata. Semua orang menatap Ye Chen. Sekarang kata-kata Ye Chen sangat penting. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku masih perlu memikirkannya. Lihat suasana hatiku. Selain itu, kalian berdua mengundangku. Kemana aku harus pergi? Kemanapun rasanya tidak baik. Itu membuatku sulit melakukannya. Ye Chen tidak menjawab dengan jelas, tidak setuju juga tidak menolak, samar-samar. Terlebih lagi, kata-kata Ye Chen mengungkapkan bahwa salah satu dari kedua keluargamu bekerja lebih keras, kamu mungkin pergi ke yang mana? Kalau tidak baik pergi kemanapun. Jika kamu ingin memenangkan hatiku, kamu harus menunjukkan ketulusan. Qiu Yingji dan Hu Longxuan sama-sama orang cerdas. Mereka dapat memahami arti kata-kata Ye Chen. Mereka melihat Ye Chen dan kemudian melihat Ye Chen. Tidak mudah untuk memilih sejenak. Jika kamu tidak punya pilihan, biarkan aku membunuhnya, jadi kamu tidak perlu bekerja keras. Tidak ada kekurangan bunga. Jika ada yang bisa melukai bunga, aku akan pergi ke keluarga mana. Ye Chen menatap bunga dan berkata sambil tersenyum tipis. Hu Longxuan dan Qiu Yingji sama-sama memiliki mata yang cerah. Mungkin sulit untuk membunuh Hua Wuhu, tetapi jauh lebih mudah untuk melukai Hua Wuhu. Selain itu, kondisinya sangat jelas dan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mata Hua Wumian menunduk dan berkata dengan dingin, apakah kau ingin menyakitiku? Kalian berdua, cobalah. Saudara Wukue, itu dosa. Hu Longxuan minum banyak, dan napasnya meledak, yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Seluruh tubuh Qiu Yingji terkejut, dan roh jahat di belakangnya seluas lautan, dan masih melonjak. Kedua orang itu tidak keluar semua, dan mereka masih menyimpan begitu banyak kekuatan. Hati Ye Chen berdengung dingin. Sekarang baru permulaan pertunjukan. Banyak orang penuh dengan kegembiraan, tidak terlalu besar untuk menonton kegembiraan itu. Melihat napas Hu Longxuan dan Qiu Yingji meningkat beberapa kali, dengan kemarahan di matanya, roh jahat itu bergegas keluar dengan gila di belakangnya. Satu demi satu, bunga-bunga jahat itu terbunuh, dan setiap kelopak memiliki kekuatan penghancur. Bunuh. Hu Longxuan dan Qiu Yingji membunuh bersama, dan ketiganya saling bertabrakan, dan kekuatan agung itu pecah, yang membuat bumi berguncang. Setelah pertarungan sengit di antara ketiga orang itu, semuanya yang dapat mereka lihat adalah roh-roh jahat yang tersebar itu saling bertabrakan di udara, menimbulkan riak-riak yang mengerikan dan menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Ye Chen menghindar dari jauh, melihat pertempuran yang begitu kuat, wajahnya berwibawa. Tidak seorang pun dari ketiga pria itu yang mudah diprovokasi. Naga hitam telah lahir, potong kaisar, bunga-bunga berguguran tanpa ampun. Ketiga orang itu meraung dan mengeluarkan jurus-jurus yang kuat. Ketiga jurus itu saling bertabrakan dengan ganas dan tiba-tiba meletus. Ketiganya mundur, lalu mereka saling bertabrakan dalam sekejap, yang sulit dipecahkan dan tidak dapat melukai siapapun. Kekuatan Hua Wuhua benar-benar mengerikan. Qiu Yingji dan Hu Longxuan telah mengerahkan seluruh tenaga mereka dan tidak pernah melukainya dalam waktu yang lama. Ye Chen terkejut. Tidak heran Hua Wu berani menantang anak muda berdarah itu di awal, tetapi dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jiwa tua itu menghela nafas. Katamu, siapa yang pada akhirnya akan melukai bunga-bunga itu? Seseorang berkata dengan penuh minat.
Sulit untuk mengatakannya. Mungkin Hua Wuhu melukai Qiyu Yingji dan Hu Longxuan. Anda dapat membayangkan kengerian kekuatan bertarung yang belum pernah dikalahkan Hua Wuhu. Jika kita bertarung sendirian, Qiyu Yingji dan Hu Longxuan mungkin bukan lawan. Pertarungan ini penuh dengan ketegangan, tetapi juga mencerminkan kengerian bunga. Hu Longxuan dan Qiyu Yingji semakin bermartabat dalam pertempuran, dan kekuatan bunga mereka telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Mereka tidak dapat melukai upaya bersama mereka. Beraninya kau meneriakiku dengan kekuatanmu. Apakah kau benar-benar berpikir aku telah sia-sia selama bertahun-tahun? Semua bunga bangga. Kau telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun ini, tetapi kau menghadapi kami berdua. Ini baru permulaan, dan pertempuran belum berakhir. Hu Longxuan minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya diperkuat lagi. Dia mengorbankan bendera naga dan membunuhnya. Pedang ajaib Qiyu Yingji di tangannya berulang kali dipotong, dan roh pedang itu begitu kuat sehingga menakutkan. Aku akan memberitahu kamu bahwa aku tidak kekurangan keterampilan nyata. Menghadapi serangan Qiyu Yingji dan Hu Longxuan, mulut Hua Wuhu ditutupi dengan senyum ganas. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ki jahatnya berubah menjadi lautan yang luas. Di belakangnya, bunga ajaib tumbuh dari lautan ki jahat. Dibandingkan dengan bunga ajaib sebelumnya, bunga ajaib ini tampaknya menjadi raja, dengan roh monarki di dunia. Begitu bunga ajaib itu muncul, semua orang di tempat kejadian merasakan tekanan. Wajah Qiyu Yingji dan Hu Longxuan berubah. Pada saat serangan mereka, bunga ajaib besar ini bergegas keluar, menyemburkan kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan semua serangan. Hua Wuhu telah mengolah bunga ajaib sejauh ini. Hu Longxuan terkejut. Bunga ajaib adalah keterampilan sihir yang diwariskan oleh keluarga bunga. Bunga ajaib memiliki kekuatan yang sangat mengerikan ketika dibudidayakan secara ekstrim. Tidak ada kekurangan bunga. Pada saat ini, bunga ajaib yang dibudidayakan telah mencapai tingkat teror. Bunga ajaib itu memancarkan rasa bahaya. Apakah tidak ada kekurangan bunga? Hanya itu yang dimilikinya. Mengerikan. Bunga adalah salah satu jenius paling menakutkan di kota keinginan. Di kota keinginan, banyak orang merasakan kengerian bunga ajaib, dan mereka semua ketakutan dan menyeramkan. Bunga ajaib yang besar itu melesat keluar di lautan udara ajaib, yang agung dan dapat melahap langit dan bumi. Seluruh dunia diselimuti oleh napas yang mengerikan. Hu Longxuan dan Qiyu Yingji keduanya tampak bermartabat, tetapi mereka tidak bergeming. Mereka berdua adalah jenius kota keinginan, dan mereka memiliki kekuatan rahasia untuk tidak menerima kekalahan. Jika kamu memiliki kartu, apakah aku tidak memiliki kartu? Hu Longxuan minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki jahat. Ki jahat yang tak berujung bergulir, dan satu demi satu naga hitam mengembun di belakangnya. 10.000 naga bermain dengan mutiara. Hu Longxuan meraung, dan di belakangnya muncul naga-naga yang padat. Setiap naga meraung, memekakkan telinga, seolah-olah mengaum di langit. 10.000 naga telah berkumpul bersama. Dikatakan bahwa Hu Longxuan dulunya adalah naga hitam yang berubah menjadi iblis. Setelah datang ke kota keinginan, dia diadopsi sebagai putranya oleh Tuan Hu Jiabao dan setia kepada Hu Jiabao. Orang-orang terkejut karena banyak diskusi, identitas Hu Longxuan di depan umum tersebar, tetapi ini bukan rahasia. Itu adalah naga hitam yang mengubah iblis. Ye Chen terkejut. Wan Jian Chaozong, Qiyu Yingji meraung, dan pedang ajaib berdiri di atas kepalanya. Pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari roh jahat yang bergulir, dan puluhan ribu pedang ajaib berdengung, yang sangat menakutkan. Bunuh. Hampir pada saat yang sama, ketiga orang itu meraung pada saat yang sama. Bunga-bunga ajaib yang besar, 10.000 naga dan 10.000 pedang ajaib terbunuh dalam sekejap. Tiga kekuatan yang kuat dan mengguncang saling bertabrakan. Suara, bang, menggetarkan bumi. Gelombang besar menyapu dari langit, yang tampaknya menghancurkan langit. Semua orang di tempat kejadian mundur dengan cepat dan tidak berani mendekat. Rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi debu, dan sebagian besar kota akan hancur. Mengerikan. Jika kita bertarung seperti ini, kota keinginan akan hancur. Banyak orang khawatir. Setelah dampak yang kuat, Hu Longxuan dan Qiyu Yingji keduanya terbang terbalik, memuntahkan darah dari mulut mereka. Ada beberapa bekas luka di tubuh mereka, dan darah terus mengalir.
Tubuh Huo juga mengalami kemunduran, dengan noda darah yang mengerikan di tubuhnya, yang mengejutkan. Baiklah, jangan bertarung lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut hitam muncul di udara, dan matanya dingin dan dingin. Melihat pemandangan itu, beberapa orang berkata. Hu Longxuan sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, "Saudaraku, Hua Wukue telah terluka, jadi tolong kembalilah ke Hujiabao bersamaku." Hu Longxuan, apakah kamu ingin wajah Hua Wuming terluka oleh pedang Kiku? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Qiyu Yingji berkata dengan sangat tidak puas. Hu Longxuan berkata, kamu terluka oleh pedang Qi. Apakah kamu punya bukti? Dan bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu terluka olehmu? Qiyu Yingji mendengus dingin. Aku berkata, kalian berdua mengatakan bahwa kamu yang menyakitiku. Dengan siapa aku harus kembali? Ye Chen berkata dengan wajah malu. Tentu saja kembali bersamaku. Hu Longxuan dan Qiyu Yingji berbicara pada saat yang sama. Ye Chen berkata, apa yang harus dilakukan? Apa kau bercanda? Pada saat ini, lelaki tua berambut hitam itu membuka mulutnya, matanya yang dingin menatap Ye Chen, jika kau ingin kita saling membunuh, angan-anganmu itu sangat keras. Lelaki tua berambut hitam itu adalah lelaki kuat di keluarga Qiyu dan seekor rubah tua. Secara alami, dia dapat melihat Ye Chen dengan jelas sekilas. Saudaraku, jika kau tidak membuat pilihan hari ini, aku khawatir akan sulit bagimu untuk mati dengan baik. Qiyu Yingji juga tidak sopan kepada Ye Chen, dan langsung mulai menekannya. Jika kau ingin tahu dengan siapa kau akan pergi, jika kau tidak memilih yang tepat, nasibmu akan berbeda. Mata Hu Longxuan suram dan berubah total. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, ini benar-benar sulit. Tidak peduli keluarga mana yang kupilih, keluarga lain pasti tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Itu akan menyinggung orang-orang di sekitar. Tidak bisakah aku memilih? Aku meninggalkan kota keinginan. Sudah terlambat untuk meninggalkan kota keinginan. Apakah kamu yakin kita ahli dalam hal itu? Mata Hu Longxuan tajam. Kamu harus membuat pilihan hari ini, atau kamu kemungkinan besar akan menjadi mayat hari ini. Qiyu Yingji akhirnya memperlihatkan taring dan wajah ganas mereka. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sepertinya aku tidak punya ruang untuk berhenti. Lebih baik kamu memikirkannya. Jalan Hu Longxuan dingin. Dengan sikapmu kepadaku, aku dapat membayangkan bahwa bahkan jika aku memilih salah satu dari kalian, aku mungkin menjadi pion yang akan ditinggalkan sesuka hati di masa depan. Ye Chen memiliki seringai di sudut mulutnya. Bahkan jika kamu tahu, apakah kamu punya pilihan sekarang? Hu Longxuan kejam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, ada ruang untuk pilihan, hak untuk memilih selalu berada di tanganku. Apakah kau pikir kau bisa lolos dari kota keinginan jika kau membunuh anak sialan itu? Qiyu Yingji mencibir. Ye Chen tersenyum, dan metode pertarungan suci diterapkan. Tangan Ye Chen berevolusi, dan sebuah pintu ruang muncul di belakang Ye Chen. Pintu ruang. Semua orang terkejut. Bagaimana? Apakah dia iblis? Qiyu Yingji, Hu Longxuan dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, aku akan kembali ke kota keinginan. Ye Chen berkata, dan berjalan ke pintu ruang tertutup seketika, Ye Chen tiba-tiba menghilang di udara. Semua orang tercengang. Apakah Ye Chen pergi seperti ini? Orang tua berambut hitam itu mengerutkan kening. Dia selalu merasa ada yang salah. Dia terbangun secara acak dan berkata dengan marah, aku ingin bersembunyi dari langit dan laut. Aku hampir tertipu oleh tipu daya butamu. Orang tua berambut hitam itu selesai dan menamparkan kekosongan. Kekosongan bergetar, dan seberkas cahaya keluar dari kekosongan. Ada banyak sekali rune pada cahaya, yang mengirimkan peluang membunuh yang mengerikan. Puff! Telapak tangan orang tua berambut hitam itu meledak dalam sekejap, dan darah terciprat kemana-mana. Ah! Pria tua berambut hitam itu berteriak, tidak pernah menyangka akan mengalami kerugian sebesar itu. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu hanya pelajaran. Lain kali, saat aku kembali, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Sosok Ye Chen bergema di udara. Pria tua berambut hitam itu menggertakkan giginya. Saat ini, dia tidak dapat menangkap posisi Ye Chen. Apa yang terjadi tadi? Tanya Qiyu Yingji.
Pria tua berambut hitam itu berkata, anak itu sangat aneh. Tidak heran dia bisa membunuh anak berdarah itu. Qiyu Yingji mengerutkan kening, samar-samar merasa bahwa kali ini membiarkan Ye Chen pergi, sama saja dengan melepaskan harimau ke gunung. Saat ini, Ye Chen telah tiba di gerbang kota keinginan. Dia menjalankan hukum ruang dan waktu dan dengan cepat menghilang di luar kota keinginan. Sebelumnya, Ye Chen memadukan hukum ruang dan waktu dengan metode melawan orang suci, dan mengembangkan gerbang ruang. Dia menyembunyikan dirinya di kehampaan dan mencoba menyembunyikannya dari langit. Namun, dia tidak menyangka akan segera diperhatikan oleh lelaki tua berambut hitam itu. Namun, Ye Chen juga berencana untuk membunuhnya dengan daftar Feng Shen di kehampaan untuk memblokir serangan lelaki tua berambut hitam itu. Hanya dengan cara ini dia bisa lolos dari bahaya dengan sukses. Ye Chen merasa lega ketika dia jauh dari kota keinginan. Jika dia tidak bisa meninggalkan kota itu sekarang, dia mungkin tidak bisa meninggalkan kota keinginan. Sepertinya hanya dengan memperkuat kekuatan kita bisa memasuki kota keinginan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun Qiyu Xuanji dan Qiyu Xuanchen masih muda, mereka tidak cukup kuat untuk menang. Ye Chen berdiri di puncak gunung, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, satu-satunya tempat yang bisa dituju adalah lembah dosa. Ayo kita pergi ke sana sebentar. Ye Chen berpikir sebelum dan sesudahnya, mungkin hanya lembah dosa yang menjadi tempat terbaik. Ye Chen kembali ke kota dosa dan datang ke lembah dosa. Di lembah dosa, Gu Santong selalu khawatir tentang fakta bahwa perbendaharaan dijarah oleh Ye Chen. Sekarang orang-orang di kota keinginan telah berjuang untuk kota dosa. Dia tidak bisa pergi ke kota dosa jika dia mau. Gu Santong duduk dengan muram di kastil, melihat brankasnya sendiri dijarah, dia ingin mencabik-cabik Ye Chen. Tuan Lembah, orang yang membunuh bocah berdarah itu ada di sini lagi. Seorang iblis terkenal berlari ke jalan dengan panik. Gu Santong tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia dengan cepat bergegas keluar dari kastil. Dia melihat Ye Chen memegang dadanya dengan kedua tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Gu Santong sangat marah hingga dia meraung, dasar bajingan, kau merampok brankasku. Aku akan mencincangmu hidup-hidup. Siapa kau, bajingan? Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dasar bajingan. Gu Santong marah dan berkata tanpa berpikir. Ye Chen memberikan, oh, yang berarti dan Gu Santong menjawab. Dia sangat marah dan bergegas menuju Ye Chen sambil meraung. Apakah perlu merampok brankasmu? Kau telah mencari di kota dosa, bukan? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Pergilah ke neraka. Gu Santong meraung, bukan berarti tidak apa-apa, dia malah semakin tertekan karenanya. Seluruh tubuh Gu Santong dipenuhi dengan ki jahat, dan metode bertarung suci Ye Chen Dou pun diselimuti. Setelah 9 tingkat area terlarang dibuka, dia bahkan melancarkan 2 pukulan, yang masing-masing cukup kuat untuk menghancurkan langit. Ledakan. Ketika keduanya bertarung bersama, Gu Santong merasakan kekuatan Ye Chen melambung tinggi, wajahnya menjadi jelek, dia meraung, dan kekuatan teror terus-menerus menyapu, mencoba mencabik-cabik Ye Chen. Menghadapi serangan kuat Gu Santong, Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya, dan cahaya suci menutupi seluruh tubuh untuk sementara waktu, dan bergegas menuju Gu Santong. Cahaya suci yang melonjak dan menyilaukan menutupi semua cahaya suci Gu Santong. Desis. Ketika ki sihir dan cahaya suci tiba, mereka disempurnakan dalam sekejap, dan serangan kuat itu terus melemah. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan menutupi cahaya suci di tinjunya, langsung menghancurkan serangan Gu Santong. Ini adalah cahaya. Wajah Gu Santong berubah drastis dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Cahaya suci adalah musuh iblis. Di bawah cahaya, ki jahat apapun akan disempurnakan, dan tidak ada ketegangan sama sekali. Puff! Ki jahat Gu Santong dengan cepat disempurnakan. Tinju Ye Chen membunuhnya dan membombardir Gu Santong. Tubuh Gu Santong terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Dikatakan bahwa ada seorang pria dengan cahaya suci di dunia, dan orang itu adalah kamu. Apakah kamu manusia? Gu Santong tampak terkejut pada Ye Chen. Ya, aku manusia. Ye Chen tersenyum tipis, dan cahaya suci meledak lagi. Cahaya itu menyelimuti Gu Santong.
Ki jahat di seluruh tubuh Gu Santong menghilang dengan cepat, yang dimurnikan oleh cahaya suci. Kekuatan Ye Yongdong tidak terbatas. Gu Santong meraung dan berusaha keras untuk melarikan diri dari cahaya itu. Di bawah cahaya itu, dia tahu bahwa semua perlawanan sia-sia. Hanya dengan melarikan diri dia bisa memiliki kesempatan hidup. Puff! Ketika Gu Santong ditampar oleh Ye Chen, bagaimana Ye Chen bisa membiarkannya melarikan diri? Dia mengekspos cahaya suci, yang berarti tidak ada iblis yang hidup di sini, dan berita tentang cahaya suci tidak dapat disebarkan. Setelah pemurnian cepat Ki sihir Gu Santong, wilayah itu jatuh. Tidak, Gu Santong tidak mau meraung. Cahaya suci berubah menjadi bayangan pedang dan membelahnya. Mata Gu Santong mengecil dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Semua ki jahat di tubuhnya dimurnikan. Penguasa lembah sudah mati. Larilah, dia punya cahaya. Orang-orang dan iblis di lembah dosa semuanya panik, dan mereka takut untuk melarikan diri. Ye Chen mengorbankan susunan 8 trigram taiji, yang menutupi seluruh lembah dosa. Semua orang dan iblis tercakup dalam susunan tersebut. Cahaya suci melonjak dalam susunan tersebut, dan iblis pribadi berteriak dalam cahaya suci tersebut. Ah! Jangan! Puff! Dalam susunan tersebut, 10.000 pedang Ki terbunuh, dan tubuh iblis pribadi meledak di bawah pedang Ki, berubah menjadi sekelompok Ki jahat, dimurnikan oleh cahaya suci, dan menghilang sepenuhnya. Dalam waktu singkat, Ki jahat di sini telah berubah menjadi tanah murni tanpa gas jahat yang melonjak. Lembah dosa hancur total, dan Ye Chen mengumpulkan cahaya dan memasuki kastil. Mari kita berlatih di sini sebentar. Ye Chen melihat kastil yang mewah itu. 3 hari kemudian, kota dosa. 3 pria parubaya yang penuh teror berjalan ke kota dosa. Seluruh kota berguncang dan merasakan tekanan yang hebat. Awan menggantung di atas kota. Siapa yang membunuh Pangeran Sue Feng dan Tuan Muda Zifeng? Salah satu dari mereka, seorang pria berjubah darah, berdiri di kota dosa. Sosoknya seperti lonceng merah dan lu besar, yang dapat didengar oleh hampir semua orang di kota dosa. Pada saat ini, wajah beberapa orang yang dikirim ke kota dosa oleh beberapa kekuatan di kota keinginan juga sangat berubah. Mereka tahu bahwa ketiga orang ini pastilah orang-orang kuat dari kota iblis. Jika tidak ada yang berbicara, semua orang di sini akan dikubur bersamanya. Mata pria berjubah biru lainnya berbinar dengan cahaya dingin, penuh sihir, tanpa warna manusia. Di kota dosa, semua orang panik. Tuan Hui, kami tidak tahu siapa dia. Ketika dia datang ke kota dosa, dia membunuh banyak orang dan menarik perhatian Tuan Darah. Kemudian, dia bertarung dengannya. Akhirnya, seorang pria berkata, gemetar. Seperti apa rupamu? Gambarlah untukku. Pria berjubah perak itu mendengus dingin. Orang yang baru saja berbicara itu langsung menggambar rupa Ye Chen. Setelah ketiga pria itu melihatnya, mereka menyingkirkan gambar itu. Kemana dia pergi? Katanya dengan dingin. Ini tidak jelas. Kalian membiarkan anak darah dan anak Zifeng mati di sini, kalian semua harus pergi ke pemakaman, semuanya terkutuk. Mata pria berjubah biru itu penuh dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat yang mengerikan, yang menutupi seluruh kota dosa. Maafkan aku, tuanku. Jangan. Orang-orang dan iblis di kota dosa begitu takut sehingga mereka semua berlutut untuk memohon belas kasihan. Di hadapan orang-orang yang begitu kuat, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan. Kalian makhluk rendahan, pergilah untuk dikuburkan bersama kalian. Pria berjubah biru memancarkan niat membunuh yang tak terbatas, dan aliran roh jahat berubah menjadi iblis yang ganas, dan melakukan pembunuhan kejam terhadap orang-orang di kota dosa. Ah, jangan! Di seluruh kota dosa, terdengar teriakan. Setan pribadi berubah menjadi kabut darah di bawah kesempatan membunuh yang kuat, dan sepenuhnya diserap oleh roh jahat. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kota dosa menjadi kota yang sepi, kosong, semua orang dan iblis musnah, memancarkan suasana yang sunyi dan aneh. Ke kota keinginan, pria berjubah darah itu tampak dingin, dan ketiganya dengan cepat menghilang di kota dosa. Ye Chen duduk bersila di kastil kuno lembah dosa. Akhir-akhir ini, ia berlatih dan memurnikan kristal darah untuk meningkatkan kekuatannya. Itu ada di sekitarku. Jika aku bisa menggunakannya untuk diriku sendiri, maka kekuatanku akan meningkat lebih cepat. Ye Chen mendesah.
Di dunia iblis, tidak seperti di dunia manusia, ada aura antara langit dan bumi yang dapat diserap. Di dunia iblis, hanya roh jahat yang dapat diserap oleh keluarga iblis. Ini mudah dilakukan. Cahaya dapat memurnikan ki jahat menjadi kekuatan yang dapat kau serap, kata jiwa tua itu. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, bisakah kau benar-benar melakukan ini? Tentu saja, jiwa tua itu tertawa, lalu menawarkan cahaya suci untuk menutupi Ye Chen. Kemudian ia memurnikan semua ki jahat di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kekuatan murni ke dalam tubuh Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan ini dan terkejut. Ia berkata, kekuatan ini lebih murni daripada kekuatan spiritual, seperti cairan roh. Ki jahat dan aura adalah sama. Mereka adalah makhluk yang berkembang biak di antara langit dan bumi. Dalam benak para iblis, adalah hal yang wajar bagi iblis untuk melihat aura bersama mereka. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk sedikit, setiap antarmuka memiliki lingkungan hidup yang unik, yang menentukan cara bertahan hidup. Dengan pemurnian ki sihir Sengguang, Ye Chen dapat terus menyerap kekuatan ki iblis sambil memurnikan kristal darah. Dengan cara ini, Ye Chen mengumpulkan hujan lebih cepat. Jika Anda tidak dapat menggunakan ki sihir, kultivasi Ye Chen hanya dapat mengandalkan kristal darah. Setelah kristal darah habis, tidak ada cara untuk berkultivasi. Sekarang, Ye Chen dapat menyimpan kristal darah dan memurnikan ki jahat. Saya tidak tahu di mana potongan-potongan daftar iblis itu berada. Jika kita dapat mengumpulkan dua bagian bersama-sama, itu akan melawan surga. Ye Chen tertawa dan berkata. Jiwa tua itu berkata, ini juga mungkin, Anda bisa mendapatkan satu bagian, mungkin bisa mendapatkan bagian kedua, bagaimanapun, jika daftar dewa di dunia iblis tidak muncul, maka Anda memiliki kesempatan. Ye Chen tersenyum tipis dan tidak terlalu berharap banyak pada masalah ini. Daftar dewa tidak mudah didapat, hal ini benar-benar tergantung pada takdir, atau bahkan di depan Anda tidak akan mendapatkannya. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu, Ye Chen telah tinggal di kastil untuk berlatih. Dalam cahaya pemurnian, ia menyerap kekuatan murni tanpa henti. Selain itu, setelah sebulan memahami hukum negeri dongeng, kami telah membuat beberapa kemajuan. Pada saat ini, kondisi Ye Chen telah mencapai batas gangguan tingkat kedua, dan akumulasi telah mencapai kondisi jenuh. Ia tidak dapat menekan kekuatannya sendiri. Apakah kamu belum akan menerobos? Tanya jiwa tua itu. Aku butuh pertarungan yang bagus, terobosan dalam pertempuran, dan konsolidasi lengkap dari 3 tingkat gangguan. Ye Chen ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jiwa tua itu mengangguk. Metode ini sangat bagus. Ini adalah cara terbaik untuk mengkonsolidasikan wilayah dengan bertarung. Aku sudah lama tidak keluar. Pergi ke kota dosa. Ye Chen berjalan keluar dari kastil, mengambil napas dalam-dalam dan meninggalkan lembah dosa. Kota dosa. Sebulan yang lalu, kota dosa dibantai. Sebulan kemudian, kota dosa masih menjadi tempat yang sunyi dengan sedikit orang. Kemana semua orang pergi? Ye Chen terkejut melihat pemandangan yang begitu sunyi. Meskipun kota dosa tidak terlalu makmur, kota itu tidak begitu sunyi. Di mana orang-orang di kota itu? Ye Chen menemukan seorang pria dan bertanya. Pria itu melirik Ye Chen dan berkata, kamu tidak tahu. Apa yang kamu tahu? Pria iblis itu menatap Ye Chen, matanya berkilat penuh keserakahan, jadi, kamu seorang pemula. Kota dosa telah dibantai. Seluruh dunia iblis tahu tentang itu, tetapi kamu tidak tahu. Ye Chen melihat matanya yang serakah, matanya berkilat, napas yang kuat keluar, wajah pria itu berubah drastis, merasakan tekanan yang sangat besar, menatap Ye Chen dengan ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Ye Chen bertanya. Dikatakan bahwa orang-orang dari kerajaan iblis datang. Karena pembunuhan pangeran berdarah, semua orang di kota kejahatan dikuburkan bersama mereka. Kata iblis. Hati Ye Chen bergetar, karena seorang anak berdarah, biarkan seluruh kota dosa dikuburkan bersamanya. Apa asal-usul anak berdarah ini? Lalu, Ye Chen bertanya. Kemudian, mereka pergi ke kota keinginan dan menekan kota keinginan. Mereka harus menemukan orang yang membunuh pangeran berdarah. Jika tidak, mereka juga akan menghancurkan kota keinginan. Pria itu adalah iblis. Wajah Ye Chen tenggelam dan menarik napas. Pria itu ketakutan dan lari.
Tidak baik pergi ke kota keinginan. Kalau tidak, orang-orang kuat di kota keinginan akan mengejarku. Ye Chen memikirkannya, dia seharusnya tidak muncul di depan umum sekarang, begitu ditemukan, konsekuensinya sangat serius. Apakah anak darah itu berhubungan dengan Kaisar Iblis? Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang itu begitu sombong? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja datang untuk membuat keributan besar. Kematian Bloodchilde melibatkan terlalu banyak hal, dari pembantaian kota yang dilakukan begitu saja, kita dapat melihat bahwa identitas Bloodchilde sangat luar biasa. Ye Chen tidak tahu bahwa bukan hanya orang-orang kuat di kota keinginan yang mencari keberadaannya, tetapi juga kota kejahatan dan kota iblis. Sepertinya kalian tidak bisa masuk ke kota sekarang. Ye Chen berpikir dan kembali ke lembah dosa. Saat ini, hanya lembah dosa yang paling aman. Pada saat ini, beberapa pasukan di kota keinginan mengirim orang untuk mencari keberadaan Ye Chen. Jika Ye Chen tidak dapat ditemukan, kota keinginan akan hancur. Apa identitas Bloodchilde? Di sebuah kastil kuno, seorang pria parubaya dengan rambut hitam dan seorang pria pemberani sedang membeku. Ini juga Hu Zutian, penguasa kastil Hujia. Sebelumnya aku hanya tahu bahwa Bloodchilde berasal dari kota iblis, dan kemudian dia tinggal di kota dosa. Sekarang setelah dia mati, dia telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Seorang pria di benteng Hujia berkata, karena orang-orang kuat di kota ini sangat mementingkannya, sepertinya mereka pasti memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Iblis. Kita harus menemukan orang itu, dan kita bisa membuat prestasi besar di benteng Hujia. Pria lain berkata dengan bersemangat. Kirim lebih banyak orang untuk mencari tahu, bahkan jika itu menggali 3 kaki di kota dosa dan kota keinginan. Kata Hu Zutian. Huajia, ketika ketiga orang kuat itu datang ke kota keinginan demi anak berdarah, jantung Hualong berdebar sejenak, dan pada saat yang sama diam-diam mengucapkan selamat. Aku senang bahwa perang antara Hua Wuhu dan Sue Gongzi dimenangkan oleh Sue Gongzi. Jika tidak, keluarga Huajia tidak akan ada lagi. Kedua, Hualong juga senang bahwa dia tidak menarik Ye Chen kali ini, jika tidak, keluarga Huajia akan hancur. Sudah sebulan, dan tidak ada berita sama sekali. Bukankah dia ada di kota keinginan? Hualong mondar-mandir di aula Huajia, yang merupakan kesempatan besar untuk melakukan perbuatan baik, dan tidak ada seorang pun yang mau melepaskannya. Ayah, saya pikir kita harus memperluas pencarian kita. Mungkin orang itu sekarang kembali ke kota dosa. Bunga tanpa kejahatan mengusulkan. Naga bunga setuju dan mengangguk dan berkata, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda dan membawa lebih banyak orang. Kekuatan orang itu tidak lemah. Kita harus menangkapnya kembali. Saya akan membawanya kembali. Bunga tidak memiliki kejahatan. Keluarga Qiyu, ini adalah kesempatan besar untuk melakukan perbuatan baik, Yingji. Anda dapat membawa orang ke kota dosa untuk mencarinya sekarang. Dia tidak akan pernah bisa pergi ke kota kejahatan. Qiyu Fengdao, kepala keluarga Qiyu. Qiyu Yingji juga mengangguk. Mereka mencari di seluruh kota keinginan, tetapi mereka tidak menemukan sosok apapun. Selain itu, dengan kekuatan Ye Chen saat ini, dia tidak akan pernah pergi ke kota kejahatan, dan mungkin kembali ke kota dosa. Setelah Qiyu Yingji menerima perintahnya, dia meninggalkan kota keinginan dan langsung pergi ke kota dosa. Lembah dosa, Ye Chen duduk di kastil dengan lutut bersilang. Dia tidak pergi kemanapun. Sekarang dia telah menjadi penjahat yang dicari di dunia iblis. Jika dia keluar dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati. Dia berlatih di lembah dosa setiap hari, dan kemudian dia hanya berkeliaran di sekitar lembah. Ketika dia bisa bergaul, dia sangat alami dan tidak terkendali. Biarkan mereka mencariku di mana-mana terlebih dahulu. Aku tidak perlu keluar dan dikejar oleh mereka. Ye Chen berdiri di gerbang kastil, menatap lembah jahat, mulutnya sedikit terangkat. Yang tidak diketahui Ye Chen sekarang adalah bahwa ketiga kekuatan di kota keinginan telah menetapkan target pencarian mereka di area kota dosa, dan lembah dosa pasti akan berada dalam lingkup pencarian. Ye Chen berjalan di lembah dosa, yang sangat besar. Namun, Ye Chen menemukan bahwa ada beberapa jejak pertempuran yang tersisa di beberapa tempat di lembah dosa. Jejak-jejak ini sangat tua dan tampaknya telah ditinggalkan sejak lama. Mengapa lembah dosa terlihat seperti dibuat oleh manusia?
Ye Chen berulang kali mengamati medan lembah dosa. Seluruh lembah hampir berada dalam garis lurus, seperti dibelah oleh pedang atau telapak tangan. Meskipun Ye Chen telah lama berada di sini, ini adalah pertama kalinya Ye Chen mengamati lembah dosa dengan serius. Dia terus berjalan maju. Ketika dia mendekati ujung lembah dosa, di ujungnya, ada gas iblis yang keluar dari tanah. Udara jahat ini memiliki bau yang mengerikan, yang jauh melampaui roh jahat biasa. Apakah ada sumur ajaib di sini? Ye Chen berjalan dengan bingung dan menemukan bahwa itu bukanlah sumur ajaib, melainkan retakan besar, yang tampaknya baru saja terbuka, tidak lama. Jika ini selalu terjadi di sini, maka Gu Santong pasti tahu. Ki jahat yang begitu kuat adalah yang terbaik untuk dikultivasikan oleh para iblis. Jika Gu Santong mengetahuinya, dia pasti akan membangun istana di sini. Jika dia berlatih dengan ki ajaib ini setiap hari, prestasinya akan mencapai ribuan mil dalam sehari. Tiba-tiba muncul retakan seperti ini, dan ki jahat yang dipancarkan darinya begitu mengerikan sehingga Ye Chen mengerutkan kening dan menebak bahwa pasti ada sesuatu di bawah tanah. Seluruh tubuh Ye Chen diselimuti oleh lapisan cahaya suci. Setelah cahaya suci itu bersentuhan dengan ki jahat, ia mengubah ki jahat itu menjadi kekuatan murni dan memasuki tubuh Ye Chen. Ye Chen terkejut. Kekuatan seperti itu tidak hanya murni tetapi juga tak tertandingi. Pasti ada sesuatu di bawah sini. Turunlah dan lihatlah. Mata Ye Chen menyala di celah itu, cahaya suci sekali lagi menyelimuti lapisan, dan kemudian melompat ke dalam celah itu. Tubuh Ye Chen jatuh dengan cepat. Di dalamnya gelap, tetapi ada ki ajaib yang besar naik dari bawah. Setelah beberapa saat, Ye Chen jatuh ke tanah. Di dalamnya gelap, tetapi dia bisa merasakannya. Ada roh jahat yang kuat di dalam. Bagaimana bisa ada roh jahat yang begitu kuat di sini? Apakah pernah ada sumur ajaib? Ye Chen berpikir, memainkan cahaya, bawah tanah menyala. Ye Chen melihat bahwa ada semua ki jahat yang mengalir di dalamnya. Setelah bersentuhan dengan cahaya suci, ki jahat itu dengan cepat dimurnikan. Ye Chen melihat sekeliling. Tampaknya ki jahat itu keluar dari depan. Dia berjalan ke arah ki jahat. Dia tidak berjalan lama, tetapi tertegun. Apakah itu mayat? Ye Chen terkejut, dan matanya tertuju pada mayat iblis yang tergeletak di sarkofagus tanpa penutup peti mati. Mayat itu masih bisa memancarkan roh jahat yang mengerikan saat sudah mati. Pasti mengerikan di hadapanku. Jiwa tua itu ketakutan. Ki jahat yang dipancarkan oleh mayat iblis itu sangat mengerikan. Jika Ye Chen tidak memiliki cahaya suci, dia tidak akan berani mendekatinya. Bahkan jika orang-orang iblis datang ke sini, mereka tidak akan tahan. Mayat iblis ini sepertinya sudah lama mati. Ye Chen menatap jalan mayat iblis itu. Jiwa tua itu berkata, dari sudut pandang pakaian, seharusnya mayat gas mayat kuno. Mayat gas mayat kuno itu masih terpelihara dengan sangat baik. Seberapa mengerikankah mayat iblis itu? Ye Chen terkejut lagi. Tidak peduli seberapa mengerikannya dia, jika kamu menggunakan cahaya suci untuk memurnikan begitu banyak ki jahat yang kuat, kamu dapat sepenuhnya menembus 3 tingkat gangguan dan mengkonsolidasikan alam. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk, dia tidak ragu untuk duduk bersila, sekarang dia membutuhkan kekuatan, mayat iblis ini dapat dikatakan sebagai bantuan yang tepat waktu. Ketika susunan 8 trigram Taiji Ye Chen dipersembahkan, cahaya suci diselimuti, dan ki jahat yang tebal mengeluarkan suara, HISHI, yang dengan cepat disempurnakan menjadi kekuatan murni oleh cahaya suci dan memasuki tubuh Ye Chen. Penyerapan gila Ye Chen, awalnya beberapa napas yang tak tertahankan meledak dalam waktu singkat, dampak keadaan ketiga tingkat gangguan. Napas Ye Chen melonjak, dan momentum keseluruhan telah meningkat pesat. Kekuatan yang dahsyat dan murni memasuki tubuh Ye Chen dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah sekian lama, Ye Chen berhenti berlatih, dan mulutnya dipenuhi dengan senyum gembira dan berkata pada dirinya sendiri, aku telah sepenuhnya mengkonsolidasikan 3 tingkat gangguan. Kamu tidak dapat menyerap ki jahat di sini untuk sementara waktu. Kamu tidak dapat menyerapnya. Cukup sempurnakan dan serap sedikit demi sedikit. Jiwa tua berkata sambil tersenyum. Ye Chen menemukan rumah harta karun yang sangat besar kali ini. Gu Santong telah berada di sini selama bertahun-tahun tanpa keberuntungan seperti itu. Ini masalah karakter.
Ye Chen berjalan keluar dari celah dan melihat aliran gas jahat yang keluar dari celah itu. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen memblokir celah itu dan membuat cahaya suci. Itu sepenuhnya tertutup, dan tidak ada jejak gas ajaib yang dipancarkan. Ye Chen baru saja akan kembali ke kastil ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan merasakan beberapa napas datang ke arah lembah jahat. Ye Chen segera menyembunyikan dirinya. "Cari aku di sini." Sebuah suara dingin terdengar. "Ada kastil tua di sini. Tidak ada seorang pun di sana. Cari aku lagi. Bahkan jika kau menggali 3 kaki, kau akan menemukannya untukku." Beberapa suara bergema di lembah dosa. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen langsung mengerti bahwa orang-orang ini pasti mencarinya. Orang-orang ini datang ke sini. Sepertinya tidak aman di sini. Ye Chen mengerutkan kening. Bersembunyi di celah untuk sementara waktu. Cara lama jiwa. Ye Chen mengangguk dan membuka segel celah, menyembunyikannya di celah, lalu menyegel celah itu. Di lembah dosa, ada beberapa sosok, salah satunya adalah bunga tanpa kejahatan. Hua Wuyin memimpin orang-orang untuk mencari lembah dosa lagi, dan akhirnya sampai di ujung lembah dosa. Hua Wuyin berjalan di sekitar sini dan melihat retakan di tanah. Setelah menatapnya lama, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, jadi dia tidak terlalu peduli. "Tuan muda ketiga, kami telah mencari di semua area tempat kota dosa berada, dan kami masih belum menemukan apapun. Apakah dia akan pergi ke kota kejahatan?" Bunga yang kuat berkata. "Tidak mungkin. Kota kejahatan juga mencarinya. Jika dia pergi, tidak akan ada tempat untuk melarikan diri." Bunga itu tidak memiliki kesalahan untuk mengatakan dengan sangat pasti. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Teruslah mencari. Dia pasti berada di kota dosa. Kita pasti telah melewatkan sesuatu." Hua Wuyin percaya pada intuisinya. Setelah dia akhirnya melihat celah itu, dia segera pergi. Ye Chen mendengar semua kata-kata ini di celah itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Sepertinya aku telah dicari di dunia manusia dan iblis." Ye Chen duduk di samping mayat iblis kuno dengan lutut bersilang. Setelah duduk selama 7 hari, dia keluar dari celah itu. Selama 7 hari ini, Ye Chen berlatih dan merenungkan bagaimana cara bertahan hidup di dunia iblis. "Karena mereka semua mengira aku tidak bisa pergi ke kota kejahatan, aku akan melakukan yang sebaliknya dan pergi ke kota kejahatan." Ye Chen berdiri di lembah jahat dan berkata sambil tersenyum tipis. "Kota kejahatan juga mencarimu, dan kekuatan kota kejahatan bahkan lebih menakutkan. Sangat berbahaya bagimu untuk melewatinya seperti ini." Jiwa tua mengingatkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Selama aku tidak memasuki kota, bahkan jika aku memasuki kota, aku dapat mengubah penampilanku sedikit. Secara umum, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kota jahat yang benar-benar menghubungiku, jadi tidak akan mudah ditemukan." Jiwa tua mengangguk sedikit, "Jika wajahku sedikit berubah, tetap saja tidak akan menjadi masalah besar. Kalau begitu, kamu berada di kota kejahatan atau tidak menonjol, terlalu banyak publisitas, atau akan menarik perhatian orang lain." Jiwa tua itu memberitahuku. Ye Chen mengangguk, "Aku tahu, tetapi sebelum aku meninggalkan kota dosa, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa pergi seperti ini." Jiwa tua itu tahu apa yang ingin dilakukan Ye Chen. "Anak ketiga, kita sudah mencarinya begitu lama. Kita sudah mencari di seluruh area kota dosa beberapa kali, tetapi kita belum menemukan orang itu. Apakah dia benar-benar tidak ada di sini?" Keluarga bunga yang kuat. Hua Wuyin mengerutkan kening. Pada saat ini, dia juga bertanya-tanya apakah dia mencari ke arah yang salah. "Karena tidak ada kota dosa, kembalilah ke kota keinginan dan carilah. Aku tidak percaya dia akan pergi ke kota kejahatan." Bunga tanpa dosa masih teguh, "Ye Chen tidak akan pergi ke kota kejahatan. Kamu begitu sabar sehingga kamu telah mencariku begitu lama dan masih bersikeras." Pada saat ini, sebuah suara terdengar, Ye Chen muncul di depan beberapa orang Wu. Hua Wuyin melihat Ye Chen muncul, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berteriak, "Beraninya kau pergi ke pintu, bawa dia untukku. Bawa aku, kau begitu percaya diri." Ye Chen mencibir, lalu tubuhnya berkedip, dan dia akan segera pergi. "Kejar aku dan tangkap dia dengan cara apapun." Hua Wuyin meraung,
menjadi yang pertama bergegas. Mereka menemukan Ye Chen seperti ini, dan akhirnya menemukan sosok Ye Chen. Hua Wuyin tidak memikirkan tujuan kemunculan Ye Chen, tetapi hanya ingin menangkap Ye Chen. Ye Chen langsung menuju lembah jahat, dan beberapa orang Hua Wuyin saling mengejar dengan ganas. Ye Chen memasuki lembah jahat, dan Hua Wuyin berkata dengan dingin, "Kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri." Tak lama setelah Hua Wuyin memasuki lembah jahat, sebuah formasi besar tiba-tiba muncul, meliputi mereka semua. Dalam formasi itu, cahaya suci melonjak dan membungkus orang-orang Hua Wuyin secara terpisah. Wajah mereka berubah drastis, dan ki jahat mereka dengan cepat dimurnikan. Ini adalah cahaya. Wajah Hua Wuyin berubah drastis, bahkan dalam kepanikan. Kenapa? Dialah yang memiliki cahaya. Orang-orang kuat dari keluarga bunga itu ketakutan. Sebagai iblis, yang paling mereka takuti adalah cahaya suci, yang lebih menakutkan daripada apapun. Apakah kamu masih menyukai hadiah ini? Ye Chen dengan senyum tipis menatap Hua Wuyin. Kamulah yang memiliki cahaya. Hua Wuyin, wajahnya sangat muram. Itu benar, karena kamu sangat suka bermain, aku akan membuatmu sukses hari ini. Mata Ye Chen berbinar dengan cahaya dingin, dan cahaya suci melonjak, berubah menjadi cahaya pedang, membelah ke arah Hua Wuyin dan yang lainnya. Hua Wuyin berjuang untuk keluar dari cahaya suci, tetapi semua ki jahat dengan cepat dimurnikan pada saat bertemu dengan cahaya suci, dan semua serangan akan melemah. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan aura yang mendominasi. Wajah Hua Wuyin berubah drastis. Dia bukanlah lawan Ye Chen. Sekarang, di bawah tekanan cahaya suci, dia telah melemahkan banyak kekuatan, dan sekarang semakin mustahil untuk menahan serangan Ye Chen. Tidak, Hua Wuyin tidak mau mengaum. Kepala Hua Wuyin meledak, Dewa Yuan hancur, dan tubuhnya dengan cepat dimurnikan oleh cahaya suci. Putra ketiga, seluruh keluarga Hua terkejut. Ye Chen menghancurkan menara emas hitam berpola naga di masa lalu. Orang-orang kuat dari keluarga Hua ketakutan dan mengaum untuk menahan serangan Ye Chen. Namun, di bawah pengekangan cahaya suci, kekuatan mereka lebih dari setengah dari periode puncak mereka. Tubuh seorang keluarga bunga yang kuat meledak dan ditelan oleh cahaya suci dan dimurnikan sepenuhnya. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan orang kuat Huajia lainnya hancur. Dalam waktu singkat, mereka semua tersapu bersih. Setelah pemurnian cahaya suci, mereka menghilang seperti asap dan awan. Ye Chen menyingkirkan susunan 8 trigram Taiji dan segera meninggalkan lembah dosa. Ada perkelahian tadi. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, beberapa sosok muncul di lembah dosa, dipimpin oleh Qiyu Yingji. Cari tempat ini dengan hati-hati untukku. Qiyu Yingji mengerutkan kening dan merasakan napas yang istimewa. Dia merasakan semacam kegelisahan di hatinya. Anakku, tidak ada apa-apa. Orang-orang kuat dari keluarga Qiyu mencari dan tidak menemukan apapun. Qiyu Yingji mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, aku sudah mencarinya begitu lama, tapi aku belum menemukannya. Apakah dia benar-benar tidak berada di kota dosa? Beberapa hari kemudian, di luar kota kejahatan benar-benar lebih besar dari kota keinginan. Seorang pemuda kurus kering dan tampak kotor berdiri di luar kota kejahatan, menatap menara yang menjulang tinggi, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pemuda berwajah hitam itu datang ke gerbang kota. Ada pemberitahuan pencarian yang tergantung di gerbang kota. Ada gambar di sana. Dikatakan, siapapun yang menangkap orang ini bisa mendapatkan hadiah dari kota kekaisaran. Jadi aku sangat berharga sehingga jika kau menangkapku, kau bisa mendapatkan hadiah. Pemuda Huza berdiri di depan surat perintah pencarian, menyentuh dagunya dan sedikit menyeringai. Dia adalah Ye Chen. Ye Chen berpakaian berantakan, dan janggutnya sangat berbeda dari orang di potret itu. Sulit untuk mengetahuinya jika kau tidak mengamati dengan saksama. Ye Chen masuk ke kota kejahatan. Kota kejahatan itu sangat besar dan lebih kuat dari kota keinginan. Ini adalah kota terkuat di dunia manusia dan iblis kecuali kota Kaisar Iblis. Di kota kejahatan, yang kuat seperti awan. Kekuatan pengalih perhatian dapat terlihat di mana-mana di kota kejahatan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tingkat keberadaan terendah. Setelah memasuki kota, Ye Chen melihat pemandangan yang makmur,
Tetapi dia tahu betul bahwa kejahatan yang tersembunyi di balik kemakmuran itu adalah esensi kota yang sebenarnya. Namun, setelah perkembangan manusia dan iblis ke tahap ini, itu bukan lagi kota keinginan dan kota dosa yang dapat dibandingkan. Meskipun mereka tidak semaniak dan haus darah seperti yang terlihat, mereka jauh lebih berbahaya daripada iblis di kota keinginan dan kota dosa. Kegelapan tidak mengerikan. Pemburu yang bersembunyi di kegelapan adalah yang paling mengerikan. Memasuki kota kejahatan tidak seperti memasuki kota dosa dan kota keinginan. Pada awalnya, beberapa orang akan menatapnya. Orang-orang yang berani memasuki kota bukanlah orang biasa. Orang biasa takut padanya. Namun, orang-orang yang kuat membenci kekuatan Ye Chen. Kota ini terlihat sangat damai, tetapi membuat Anda merasa tidak nyaman. Ini tampaknya adalah esensi iblis. Ye Chen berjalan di jalan, mendesah dalam hatinya. Meskipun di sini tampak damai, ada hati jahat yang tersembunyi di hati setiap iblis, tetapi tidak terungkap. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, di sini juga ada survival of the fittest, semua orang yang tinggal di sini pasti takut, ini adalah hukum survival iblis, krisis ada di mana-mana, jika Anda sedikit santai, mungkin ada bencana. Bang! Tiba-tiba, ada suara keras di depanku. Sesosok jatuh ke jalan dan memuntahkan darah. Suat, puff. Kemudian, sebuah pedang datang dan memotong pria itu menjadi dua. Semua orang di jalan sangat acuh tak acuh melihat semua ini, tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu, bahkan menonton kegembiraan pun tidak tega. Semua orang berjalan di jalan dengan sangat wajar, paling-paling hanya melihat-lihat, tidak ada reaksi lain. Ye Chen melihat fenomena ini dan berkata dalam hati, orang-orang di sini menjadi apatis. Bagi mereka, kematian atau pembunuhan sudah menjadi hal yang biasa. Inilah iblis. Mereka berdarah dingin dan kejam. Inilah perbedaan mendasar antara manusia dan iblis. Di Teran, racun harimau tidak memakan anak-anak, tetapi di klan iblis, kalimat ini tidak masuk akal kata jiwa tua itu. Ye Chen pergi ke orang yang terbunuh itu. Orang itu telah terbelah menjadi dua, dan darah hitam mengalir. Setelah Ye Chen melihatnya, dia melihat ke restoran di sebelahnya, dan seorang pria keluar dengan pedang ajaib. Mata kedua orang itu berseberangan, mata pria itu penuh dengan warna dingin, tanpa sedikit pun cahaya manusia. Pria itu memalingkan muka dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, pedang ajaib di tangannya mengeluarkan cahaya ajaib dan langsung membunuh Ye Chen. Mata Ye Chen tenggelam dan tubuhnya dengan cepat menghindari pedang itu. Dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu melakukannya padaku? Karena aku tidak suka caramu menatapku, jadi kamu mati saja." Pria itu tidak menoleh ke belakang, sambil berjalan sambil berbicara, seolah-olah dia tidak meremehkan untuk melihat Ye Chen lagi. Kemudian, pedang ajaib di tangan pria itu terbunuh lagi, dan cahaya pedang yang lebih mengerikan pun terbunuh. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi ketika orang lain menindasnya, dia tidak akan mentolerirnya. Metode pertarungan suci Ye Chen Dou melonjak dan membunuhnya dengan satu pukulan, yang secara langsung menghancurkan cahaya pedang pria itu. Dengan menjalankan hukum waktu dan ruang, tubuh itu datang ke sisi pria itu dengan cara yang menyeramkan. "Aku tidak suka tatapan matamu, jadi kamu harus mati." Mata Ye Chen dipenuhi dengan rasa membunuh yang dingin, yang mengerikan, tanpa perasaan manusiawi. Bahkan Ye Chen sendiri tidak dekat dengan perubahan kecil ini. Jiwa tua itu merasakan perubahan ini, dan wajahnya segera menjadi bermartabat.